Alhamdulillah, Mak. Uangnya udah kekumpul 5 juta. Akhirnya cita-cita hamba untuk menumpang gelang makan sekerat rujuk. Labbaik Allahumma labbaik. Pemirsa, sinetron anyar besutan MNC Pictures bertajuk Tukang Bubur Pengen Naik Haji bakal hadir menemani penonton setia RCTI. Meski judulnya sudah tak asing lagi, namun alur cerita dan para lakonnya pun berbeda. Sinetron yang mengisahkan seorang anak yang meneruskan usaha almarhum sang ayah sebagai penjual bubur bernama Syamsul yang diperankan oleh Omar Daniel bertekad untuk menghajikan ibunya. Mau ngasih oleh-oleh buat hiburan, kalau nanti nggak jadi pergi ke Mekah. Ketukar tuh. Balikin mukena saya. Oh, kalau sholat pakai mukena ya? Di kampung aku ada haji muda loh. Jaga omongan kan sekarang teh udah jadi haji atuh. Saya udah pengen banget nyium Hajar Aswad. Aku di sini berperan sebagai Syamsul. Dia adalah seorang remaja, bukan remaja, pemuda di sebuah perkampungan ini yang sangat dicintai oleh banyak orang karena memang dia punya pribadi yang sangat baik. Terus dia sayang banget sama ibunya, dia sayang sekali sama lingkungan, dia suka membantu orang, pokoknya orangnya positif. Tak hanya Omar Daniel, sederet pemain masyhur juga mewarnai di sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji ini. Nadia Frisella atau dikenal sebagai Isal Frisella sebagai Diana yang berperan sebagai sosok wanita muslimah. Dan tentu saja ada Armando Jordi sebagai Roy yang selalu kontra dengan Syamsul. Tukang bubur mau naik haji. Siapa tahu mereka berdua ini emang punya duit. Nggak emak, nggak anak, sama aja. So paling haji banget sih. Tuh ceritanya menarik banget karena di dalam serial ini tuh ada bumbu-bumbu romantisnya, ada bumbu-bumbu komedinya, dan relate banget sama kehidupan sehari-hari. Kesulitannya awal-awal sih pasti kayak ngerasa karena aku baru pertama main sama Kak Omar, jadi mungkin kesulitannya mikirnya sulit, tapi ternyata pas dijalanin enggak sih. Jadi kayak chemistry kita juga semakin kesini sama pemain-pemain yang lain juga semakin dekat, semakin akrab, dan semakin hangat gitu. Overall memang selalu bertiga, mau kemanapun itu, ibarat cerita di sinetronnya itu kita ke rumah Syamsul, kita ke rumah Resti, mau di jalanan kampung pun dimanapun, kita selalu bertiga. Betul. Ya, karena kan memang di sini kepalanya nih Roy, kita nih ibaratnya anak buahnya lah. Dan kita juga keluar ketemu sama warga-warga semua itu untuk menebar kebaikan. Ya. Meskipun agak sedikit benar. Masa masuk surga? Hah? Masa masuk surga? Masa masuk surga cuman anak sama mami anak doang, ya kan? Aku karakternya sebenarnya kayak bawel, terus abis itu judes, jutek. Cuma bukan yang jahat ya. Ini karena kita berteman berempat. Ada Syamsul, Diana, Abai, sama Laras. Jadi di sini aku tuh lebih pro ke timnya Syamsul. Jadi ngebelain Syamsul dan juga keluarga Syamsul, bantuin Syamsul. Tentu saja sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji ini bakal membuat para penonton dibuat larut dalam alur cerita. Kisah perjuangan Syamsul yang memiliki niatan mulia untuk memberangkatkan haji ibunda tercinta tentu saja tak semudah yang dibayangkan. Bahkan Syamsul selalu menjadi bulan-bulanan cemooh serta gunjingan dari warga sekitar yang mimpinya terlalu tinggi untuk bisa pergi haji lantaran hanya berjualan bubur. Lantas adakah kesulitan Omar ketika berperan sebagai Syamsul? Kesulitan dalam setiap peran pasti ada kesulitannya masing-masing. Cuman kalau untuk menjadi Syamsul ini dia terlihat sangat sabar dan menangani segala sesuatu dengan sangat wise. Jadi menurut aku itu challenge tersendiri di mana kita harus menampilkan selalu sisi positif, sisi baik. Jadi sama Pak Yogi juga selaku sutradara suka diingetin kayak Omar, ini muka kamu terlalu galak, terlalu tegang gitu. Coba kamu lebih relaks aja karena kamu ceritanya memang orangnya sabar banget gitu. Jadi kadang-kadang lebih ke belajar sabar dan mengontrol emosi sih dalam berperan. Rintangan dan tantangan tentu saja bakal selalu menghantui Syamsul. Lantas akankah niatan Syamsul itu bakal terlaksana? Penasaran dengan sinetron teranyar RCTI, Tukang Bubur Pengen Naik Haji? Saksikan kisahnya setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.
Bagaimana kalau Haji Bos teh bikin konten sholat di dalam masjid? Apa sih yang kamu harapkan dari orang yang nggak punya duit kayak dia? Sambalnya setengah sendok, nggak pakai kecap asin. Ada ulat bulu di pundak kamu?